الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imtisalu awamirillahi wajtanibun nawahi, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita sebagai umat muslim haruslah selalu memiliki rasa syukur yang mendalam, karena hal tersebut menandakan dan menjadi indikator kepada kita bahwa kita merupakan hamba Allah yang ridha dan ikhlas atas kehendak takdirnya. Rasa syukur yang senantiasa kita ungkapkan dalam kehidupan ini insyaallah akan menjadi sebab untuk ditambahkannya nikmat-nikmat Allah yang lainnya kepada kita semua. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Allah Azza wa Jalla sangatlah murka dan memberikan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang selalu mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Ibrahim di ayat 7, Allah menyampaikan, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat menghirup udara bebas dan sebuah kemerdekaan yang saat ini masih kita rasakan. Karena itulah ketika kita semua dalam keadaan merdeka, maka segala aktivitas kebaikan akan mudah kita lakukan. Seperti misalnya kita beribadah bisa dengan tenang, berzikir, bersolawat dan lain sebagainya, tanpa harus takut dan cemas dengan peperangan. Ini semua adalah wasilah dari para pejuang kita, para pahlawan yang sudah berjuang mengorbankan nyawa, hartanya demi kemerdekaan yang saat ini kita rasakan. Dan pada bulan November ini, di tanggal 10 yang lalu, kita bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Untuk itulah kita senantiasa mendoakan para pejuang pahlawan Indonesia yang telah gugur di medan perang demi terwujudnya kemerdekaan bangsa kita ini,
Semoga senantiasa diberikan tempat di sisi Allah, tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda halnya dengan aktivitas kita ketika perang sedang berkecamuk. Maka yang dipikirkan hanyalah keselamatan belaka. Semua manusia akan sibuk bersembunyi menyelamatkan diri. Tidak ada yang terpikirkan untuk memperbanyak ibadah, sekolah, kuliah, belanja, rekreasi dan lain sebagainya. Kita tidak bisa membayangkan dan merasakan saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih hidup dalam keadaan perang, tidak merasakan kedamaian dan ketenangan seperti yang kita rasakan saat ini. Mereka tentunya sangat kesulitan untuk beraktivitas melakukan kebaikan. Sementara kita yang ada di sini, kemerdekaan sudah terwujud dan kita bisa melaksanakan dengan tenang aktivitas kebaikan-kebaikan. Dalam kondisi cemas, mereka pun akan terus hidup dengan kehati-hatian. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bersama, saat ini dunia tidak baik-baik saja. Di beberapa negara di dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Palestina khususnya, masih saja terjadi peperangan yang mengakibatkan krisis kemanusiaan, berupa hilangnya ribuan nyawa manusia. Bukan hanya dari para tentara yang berperang, dari kedua belah pihak, namun rakyat sipil mulai dari anak-anak, orang dewasa dan wanita ikut menjadi korban akibat perang yang belum kunjung usai. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua dan sudah sangat mendesak bagi kita semua penduduk dunia untuk menyerukan perdamaian dunia, terutama rakyat Palestina sebagai saudara-saudara muslim dan muslimah kita semua. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itulah damaikan kedua saudaramu yang bertikai dan bertawakallah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atas nama kemanusiaan dan sebagai sesama umat Islam, kita harus ikut membantu mengatasi krisis kemanusiaan ini dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing saat ini. Bantuan kita bisa kita wujudkan dalam bentuk material maupun moral untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita rakyat Palestina. Bagi yang memiliki harta, bantuan bisa diwujudkan dengan mendonasikan hartanya untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di rakyat Palestina. Selain daripada itu, bantuan dalam bentuk materi, kita juga bisa membantu perjuangan rakyat Palestina dengan bantuan moral, dengan terus mendoakan agar perdamaian segera terwujud. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa lebih khusus dengan melangitkan kunut nazilah yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut nazilah sebulan penuh ketika kehilangan para sahabatnya yang gugur di medan perang. Kunut nazilah ini dibacakan di setiap kita melakukan sholat di rakaat terakhir dan di setiap sholat wajib termasuk saat sholat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh agar kunut nazilah ini diamalkan ketika umat Islam menghadapi permasalahan keamanan, pertanian, bencana alam, bencana kemanusiaan, termasuk dari kondisi peperangan dan krisis kemanusiaan yang saat ini melanda rakyat Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itulah mari pada kesempatan ini mari kita bersama-sama berdoa dan melaksanakan kunut nazilah dengan harapan
dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat-Nya sehingga saudara-saudara muslim kita di Palestina merasakan kemerdekaan dan kedamaian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sesuai dengan fatwa dari MUI, marilah kita bersama-sama mewujudkan kemerdekaan, kedamaian dan ketenangan untuk rakyat Palestina dengan cara memboikot produk-produk yang berasal dari Israel. Mudah-mudahan khutbah singkat ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.